Hujan di luar sana belum juga reda sejak sore tadi. Derasnya air yang menghantam kaca jendela lobi rumah sakit menciptakan irama monoton yang justru membuat suasana semakin mencekam. Jam dinding digital di atas meja resepsionis menunjukkan jam 22:15 malam. Waktu di mana sebagian besar pengunjung sudah pulang, menyisakan keheningan yang hanya sesekali dipecahkan oleh bunyi roda berangkar atau panggilan. Pengeras suara yang terdengar samar dari kejauhan. Maya merapatkan jaket parasutnya yang sedikit basah. Hawa dingin pendingin ruangan rumah sakit swasta ini terasa menusuk tulang. Atau mungkin rasa dingin itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Sejak meninggalkan rumah setengah jam lalu, perasaan tidak enak terus menggelayut di ulu hati wanita itu. Sebuah firasat buruk yang tidak bernama, namun terasa begitu pekat, seolah ada batu besar yang menekan dada. Bram, suaminya, baru saja menjalani operasi pengangkatan batu empedu tadi pagi. Menurut dokter, operasi berjalan lancar. Namun lelaki itu membutuhkan istirahat total. Seharusnya Maya tidak datang malam ini. Bram sendiri yang melarangnya lewat pesan singkat, dengan alasan tidak ingin istrinya kelelahan. Namun, bayangan wajah pucat sang suami terus menari-nari di pelupuk mata, membuat tidur Maya tidak nyenyak. Akhirnya, nekat dan rindu mendorong langkah kaki jenjang itu, menembus hujan badai menuju Rumah Sakit Medika Sentosa. Langkah kaki Maya bergema pelan di lantai keramik putih yang mengilap. Lorong menuju sayap VIP di lantai 4 terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya putih steril yang menyakitkan mata, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah hidup dan mengawasi setiap pergerakan. Bau khas rumah sakit campuran antara alkohol, karbol pembersih lantai dan sisa obat-obatan menguar tajam, menusuk indera penciuman. Aroma kematian dan harapan yang berbaur menjadi satu. Di ujung lorong, seorang petugas kebersihan tua sedang mengepel lantai dengan gerakan lambat dan metodis. Pria itu tidak menoleh sedikit pun saat Maya melintas. Seolah wanita muda ini hanyalah hantu yang tidak kasat mata. Maya mempercepat langkah. Kamar 402 ada di ujung koridor sebelah kanan, sedikit terpisah dari kamar-kamar lainnya, untuk menjamin privasi pasien kelas atas. Semakin dekat jarak dengan pintu kamar suaminya, degup jantung Maya semakin kencang. Bukan detak antusiasme, melainkan detak kewaspadaan. Ada sesuatu yang salah. Naluri seorang istri yang telah menikah selama 1 dekade mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh saraf tubuhnya. Suasana di depan kamar 402 hening. Pintu kayu berwarna coklat tua itu tertutup rapat. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara dengkuran halus yang biasa Bram keluarkan saat tidur telentang. Kesunyian ini terasa tidak wajar. Tangan Maya terulur hendak memegang gagang pintu. Namun gerakan itu terhenti di udara. Hidungnya menangkap sesuatu yang asing di tengah dominasi bau obat-obatan. Sebuah aroma, lembut, manis, namun sangat spesifik. Wangi vanila yang bercampur dengan sandalwood dan sedikit sentuhan mawar liar. Ini bukan bau pewangi ruangan rumah sakit yang biasanya beraroma lemon murahan. Ini adalah parfum mahal. Parfum desainer ternama yang harganya setara dengan gaji 1 bulan karyawan biasa. Otak Maya berputar cepat, berusaha menggali memori di mana pernah mencium wangi yang sama. Ingatan itu muncul bagaikan kilatan petir. Sarah, sahabatnya sejak kuliah. Wanita itu sangat memuja aroma ini dan telah menjadikannya ciri khas selama bertahun-tahun. Tapi, untuk apa Sarah ada di sini malam-malam begini? Bukankah sahabatnya itu bilang sedang dinas luar kota ke Surabaya sejak 2 hari lalu? Mungkin hidung ini salah, pikir Maya, berusaha menepis kecurigaan yang mulai merayap naik seperti tanaman liar beracun. Mungkin saja ada perawat atau dokter yang kebetulan memakai parfum serupa. Namun, logika tersebut terasa lemah. Parfum sejenis itu terlalu mencolok untuk dikenakan oleh tenaga medis yang sedang bertugas. Maya menatap pintu di hadapannya dengan tatapan nanar. Papan nama kecil di pintu bertuliskan PASIENNB, RAMT, IOAD, IKUNA ANDE, OKTE, ERA, Derang Hendra Servicio Publico B. Tulisan itu tampak biasa saja. Namun, entah mengapa, malam ini terlihat seperti sebuah peringatan. Tangan Maya kembali bergerak, kali ini Yari Gemerinia sudah menyentuh dinginnya logam gagang pintu. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan. Jika Sarah memang ada di dalam, mungkin wanita itu datang untuk memberikan kejutan atau dukungan moral. Tapi kenapa harus diam-diam? Dan kenapa di jam besuk yang sudah lewat? Pikiran negatif mulai menyusun skenario-skenario mengerikan di kepala Maya. Perselingkuhan? Tidak mungkin.
Bram adalah suami yang setia. Pria itu bahkan tidak pernah melirik wanita lain saat jalan berdua. Bram yang selalu pulang tepat waktu, Bram yang selalu mengecup kening Maya sebelum tidur. Mencurigai Bram terasa seperti sebuah dosa besar. Namun, aroma vanila itu begitu nyata. Baunya seolah menembus celah-celah pintu, mengejek keyakinan Maya, menertawakan kenaifannya. Maya menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Cukup, batin wanita itu menghardik dirinya sendiri. Masuk saja, buktikan kalau kau hanya paranoid. Cengkeraman pada gagang pintu mengerat. Otot-otot lengan menegang, bersiap menekan tuas ke bawah. Maya memejamkan mata sesaat, mengumpulkan sisa keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di balik kayu tebal itu. Hening koridor terasa semakin menekan, seolah dinding-dinding rumah sakit ini pun sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat ketika tuas pintu mulai ditekan ke bawah, suara langkah kaki tergesa terdengar dari arah belakang. Memecah konsentrasi, belum sempat engsel pintu berputar sepenuhnya, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan tangan Maya dengan kekuatan yang mengejutkan. Sentuhan itu begitu tiba-tiba, hingga membuat Maya hampir memekik. Namun suara itu tertahan di tenggorokan saat melihat siapa pelakunya. Seorang perawat muda berdiri di sana. Seragam putihnya tampak sedikit kusut, dan topi perawatnya miring ke kiri. Namun, yang paling menyita perhatian Maya adalah wajah gadis itu. Pucat pasi, seperti mayat. Matanya terbelalak lebar, memancarkan teror murni yang jarang terlihat di wajah manusia, kecuali mereka sedang berhadapan dengan maut. Name tag di dadanya bertuliskan, Siska. Siska tidak melepaskan cengkeramannya. Jari-jari gadis itu gemetar hebat, menyalurkan getaran ketakutan langsung ke kulit Maya. Napas perawat itu tersengal-sengal, seolah baru saja berlari maraton, menghindari kejaran hantu. Maya membuka mulut untuk bertanya, menuntut penjelasan atas kelancangan ini. Namun Siska segera menempelkan telunjuk ke bibir dengan gerakan panik. Matanya melirik liar ke arah pintu kamar Bram, lalu kembali menatap Maya dengan tatapan memohon yang begitu intens. Cepat ibu sembunyi, tolong percayalah padaku, bisik Siska. Suaranya serak, bergetar, dan nyaris tak terdengar. Namun urgensi di dalamnya menghantam kesadaran Maya lebih keras daripada teriakan. Jangan masuk sekarang, jika ibu ingin selamat. Kata selamat menggema aneh di telinga Maya. Selamat? Dari apa? Bukankah ini rumah sakit? Tempat orang diselamatkan? Bukan tempat yang mengancam nyawa? Kebingungan melanda benak Maya, membuatnya terpaku sejenak. Logikanya memberontak. Mengapa harus bersembunyi dari suaminya sendiri? Apakah kondisi Bram memburuk? Apakah ada wabah penyakit menular? Ribuan pertanyaan meledak di kepala dalam hitungan detik. Namun, sorot mata Siska tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Ketakutan di mata gadis itu terlalu asli untuk sebuah lelucon. Tanpa menunggu persetujuan, Siska menarik lengan Maya menjauh dari pintu kamar ke-402. Tenaga gadis itu luar biasa besar untuk ukuran tubuhnya yang mungil, didorong oleh adrenalin kepanikan. Maya, yang masih dalam kondisi syok, hanya bisa menurut, membiarkan tubuhnya diseret beberapa langkah mundur menuju pintu di seberang lorong. Pintu itu bertuliskan ruang linen. Siska membuka pintu tersebut dengan gerakan cepat, mendorong Maya masuk ke dalam kegelapan, lalu ikut masuk dan menutup pintu dari dalam, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Bunyi klik pelan saat kunci diputar terdengar seperti vonis penjara. Kegelapan total menyergap, ruangan itu sempit dan pengap. Aroma deterjen keras dan tumpukan kain katun yang baru dicuci memenuhi udara, menggantikan aroma parfum vanila yang tadi tercium di lorong. Maya bisa merasakan tumpukan handuk dan spray di rak-rak besi yang membatasi ruang gerak mereka. Hanya ada sedikit cahaya rime-rime yang masuk melalui celah ventilasi di bagian bawah pintu, menciptakan garis tipis di lantai. Jantung Maya berdetak begitu kencang, hingga telinganya berdenging. Rasa takut yang irasional mulai merayap, bercampur dengan kemarahan. Apa-apaan ini? Mengapa seorang perawat menyeretnya ke gudang kotor ini? Lepaskan saya, desis Maya, berusaha melepaskan diri dari himpitan tubuh Siska yang masih menahannya agar tidak bergerak. Saya mau teriak. Kamu gila ya? Siska membekap mulut Maya dengan tangannya yang berbau alkohol medis. Tangan itu dingin dan basah oleh keringat. Demi Tuhan, Bu, diamlah. Mereka akan keluar sebentar lagi. Mereka, kata itu membuat darah Maya berdesir. Siapa mereka? Bukankah di kamar itu hanya ada Bram? Siska perlahan melepaskan bekapannya, setelah merasa tubuh Maya mulai rileks atau lebih tepatnya lumpuh karena kebingungan. Perawat muda itu mendekatkan wajahnya ke telinga Maya,
berbisik dengan nada yang begitu lirih, hingga hembusan napasnya menggelitik kulit leher. "Dengar Bu, saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Tapi suami ibu, Pak Bram, dia bukan seperti yang ibu kira. Ada hal-hal di rumah sakit ini yang tidak boleh dilihat oleh orang luar." Kalimat itu terdengar seperti potongan dialog dari film misteri murahan. Namun getaran tubuh Siska yang menempel pada tubuh Maya mengatakan sebaliknya. Gadis ini ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar seperti daun kering ditiup angin. "Apa maksudmu?" Maya balas berbisik. Suaranya tercekat. "Suamiku sakit. Dia baru operasi. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur." Siska menggeleng pelan dalam kegelapan. "Lihat sendiri," bisiknya seraya menggeser tubuh sedikit, memberi celah bagi Maya untuk mengintip melalui lubang kunci pintu gudang yang tua itu. Lubang kunci model lama yang cukup besar untuk memberikan sudut pandang terbatas ke arah lorong. Dengan ragu Maya mencondongkan tubuh. Mata kanannya didekatkan ke lubang kunci. Fokus pandangannya terarah lurus ke pintu kamar 402 yang berada tepat di seberang. 5 menit berlalu dalam siksaan. Keringat mulai menetes dari pelipis Maya, membasahi kerah jaketnya. Kakinya mulai terasa pegal karena berdiri dalam posisi kaku. Namun rasa penasaran dan takut memaku kakinya di lantai beton. Di sebilannya, Siska terus komat kamit, mungkin sedang berdoa. Matanya terpejam rapat seolah tidak sanggup menyaksikan apa yang akan terjadi. Keheningan di lorong itu begitu absolut, sampai akhirnya suara klik dari pintu kamar 402 terdengar. Suara itu bagaikan letusan pistol di telinga Maya. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Pintu kamar perlahan terbuka. Cahaya terang dari dalam kamar tumpah ke lorong yang remang-remang, menyilaukan mata yang terbiasa dengan kegelapan gudang. Sesosok bayangan muncul di ambang pintu. "It's Bram." Tapi bukan Bram yang terbaring lemah dengan selang infus dan wajah menahan sakit. Ini adalah Bram yang berbeda. Pria itu berdiri tegak, mengenakan kemeja hitam pas badan yang memamerkan postur tubuhnya yang atletis, celana bahan rapi, dan sepatu kulit yang mengkilap. Tidak ada jejak kesakitan, tidak ada bekas operasi yang membatasi geraknya. Dan dia tidak sendirian. Di lengannya, bergelayut manja seorang wanita berambut panjang bergelombang, mengenakan gaun merah marun yang mencolok. Wajah wanita itu tertimbun di ceruk leher Bram. Tertawa kecil seolah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Saat wanita itu mengangkat wajahnya dan terkena bias cahaya lampu lorong, dunia Maya runtuh seketika. Lututnya lemas, napasnya tercekat, seolah seluruh oksigen di gudang sempit itu disedot habis. Itu Sarah, sahabat yang sudah dianggap saudara sendiri. Wanita yang menangis bersamanya saat Maya keguguran tahun lalu. Wanita yang meminjamkan bahunya setiap kali Maya bertengkar kecil dengan Bram. Kini, Sarah sedang merapikan kerah kemeja Bram, dengan gerakan yang begitu intim, begitu terbiasa, seolah itu adalah rutinitas yang telah mereka lakukan ribuan kali. Bram menatap Sarah bukan dengan tatapan sahabat, melainkan tatapan penuh hasrat dan kepemilikan, tatapan yang hanya dulu pernah ia berikan pada Maya. Mata Maya memanas, pandangannya kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Rasa sakit yang menghantam dadanya bukan lagi sekadar firasat, melainkan tusukan nyata dari belati pengkhianatan yang diputar perlahan. "Tahan Bu," bisik Siska lirih. Tangannya kembali menahan bahu Maya, yang mulai terguncang hebat menahan isak tangis. "Jangan buat suara. Lihat apa yang mereka bawa." Maya memaksakan matanya untuk kembali fokus, melalui lubang kunci. Di tangan kanan Bram, pria itu menjinjing sebuah tas koper hitam tebal. Bukan tas pakaian. Tas itu terlihat berat dan kaku. Dan di saku celana Bram, menyembul sebuah amplop coklat tebal, dengan logo rumah sakit. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Insting Maya berteriak keras. Pakaian rapi di tengah malam, kebohongan soal operasi tas misterius, dan perawat yang ketakutan setengah mati di sebelahnya. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih jahat. Sesuatu yang terencana. Dan Maya adalah mangsanya. Waktu seolah membeku, namun di saat yang sama berpacu dengan kecepatan yang memualkan. Di balik pintu gudang linen yang pengap, Maya merasa paru-parunya seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Pemandangan di seberang lorong itu bukan sekadar mimpi buruk. Itu adalah realitas yang menghantam kesadaran dengan brutal. Bram suami yang seharusnya terbaring lemah pasca operasi. Pengangkatan batu empedu kini berdiri tegak di lorong rumah sakit. Tidak ada infus yang menancap di punggung tangannya. Tidak ada wajah pucat menahan nyeri. Pria itu tampak bugar. Bahkan terlalu bugar untuk seseorang yang perutnya baru saja disayat pisau bedah 12 jam yang lalu. Kemeja hitam yang membalut tubuh tegapnya tampak licin,
kontras dengan gaun merah marun yang dikenakan Sarah, wanita yang selama ini Maya anggap sebagai saudari. Wanita yang selalu ada di setiap acara ulang tahun, yang selalu mengirimkan sup hangat saat Maya sakit flu. Kini, wanita itu melingkarkan lengan di pinggang Bram dengan posesif, seolah tubuh pria itu adalah properti pribadinya. Suara tawa kecil terdengar. Renyah, manja, dan menjijikkan. Maya nyaris mendobrak pintu gudang. Amarah yang meledak di ulu hati mengalahkan rasa takut. Ia ingin melabrak mereka, menjambak rambut Sarah, menampar wajah Bram, dan berteriak agar seluruh rumah sakit tahu betapa busuknya mereka. Otot-otot kakinya menegang, siap menerjang keluar. Namun, cengkeraman Siska di bahunya menguat. Kuku-kuku perawat itu menancap sakit menembus kain jaket, menjadi jangkar yang menahan Maya dari tindakan bunuh diri. "Jangan bodoh!" desis Siska tepat di telinga. Suaranya bergetar namun tegas. "Dengarkan mereka, dengarkan baik-baik." Maya memaksakan diri kembali mengintip lewat lubang kunci. Air mata yang menggenang di pelupuk mata dihapus kasar dengan punggung tangan. Fokus pendengarannya dipertajam, mencoba menangkap percakapan di antara dua pengkhianat itu di tengah dengung mesin pendingin ruangan. Mobil sudah siap di basement, suara Bram terdengar berat dan tenang. Nada bicaranya berbeda dengan nada lembut yang biasa ia gunakan pada Maya. Ini adalah nada seorang eksekutif yang sedang mengatur transaksi bisnis dingin dan penuh perhitungan. "Sudah sayang, Pak Joko sudah menunggu di B2. Di titik buta CCTV seperti biasa," jawab Sarah sambil merapikan kerah kemeja Bram. Jemari wanita itu menelusuri rahang Bram dengan keintiman yang membuat perut Maya mual. Dr. Hendra sudah membereskan berkasnya. Bram mengangguk singkat, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Hendra sudah mengatur semuanya. Laporan operasi, grafik vital palsu, semuanya lengkap. Diotas Cortes. "Aku sedang koma karena reaksi alergi anestesi. Tidak akan ada yang curiga kalau aku menghilang 2 hari ini untuk mengurus transfer dana itu. Koma." Reaksi alergi dunia Maya berputar. "Jadi, operasi itu tidak pernah ada? Luka sayatan itu, apakah itu juga palsu? Dan istrimu?" tanya Sarah. Nada suaranya berubah sedikit tajam, ada nada cemburu yang terselip di sana. "Kau yakin dia tidak akan datang malam ini?" Firasat wanita kadang menyebalkan. Bram tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga Maya. "Maya, dia terlalu naif. Aku sudah menyuruhnya istirahat. Dia wanita penurut yang bodoh. Dia akan duduk manis di rumah, berdoa untuk kesembuhan suaminya yang malang, sementara kita menguras rekening warisan ayahnya di Singapura." Kalimat itu menghantam Maya lebih keras daripada pukulan fisik. Wanita penurut yang bodoh. Itukah dirinya di mata Bram selama ini? 10 tahun pernikahan, pengabdian, cinta tanpa syarat. Semuanya hanya lelucon bagi pria itu? Sarah terkikik, lalu mengecup pipi Bram. "Baguslah, pastikan dosis obat untuk fase berikutnya sudah disiapkan Hendra. Aku tidak mau menunggu terlalu lama untuk pencairan asuransi kematiannya. Kita butuh uang itu untuk properti di Bali. Tenang saja, cairan itu tidak berbau dan tidak berasa." Serangan jantung mendadak saat tidur. Bersih, rapi, kaki Maya lemas seketika. Tubuhnya merosot perlahan. Namun Siska dengan sigap menahan bobot tubuhnya agar tidak menimbulkan suara gaduh. Keringat dingin mengucur deras, membasahi punggung. Mereka bukan hanya berselingkuh, mereka merencanakan pembunuhan, dan targetnya adalah Maya. Di lorong, Bram melirik jam tangan mahalnya. "Ayo, kita harus sampai di bandara sebelum subuh." Penerbangan ke Singapura jam 5 pagi, keduanya melangkah pergi, meninggalkan kamar 402 yang kosong melompong. Suara langkah kaki mereka satu berat dan tegas. Satu lagi ketukan hak tinggi yang ritmis perlahan menjauh, lalu menghilang di belokan koridor menuju lift khusus staf. Keheningan kembali menyelimuti lorong lantai 4. Namun kali ini, keheningan itu terasa jauh lebih mengerikan. Bukan lagi sekadar sepi, melainkan kekosongan yang ditinggalkan oleh iblis yang baru saja lewat. Maya terduduk di lantai gudang yang dingin. Napasnya tersengal-sengal, seolah oksigen di ruangan itu telah habis dihirup oleh kepanikan. Tangannya gemetar hebat, meremas dadanya yang terasa sesak. Air mata tidak lagi menetes. Rasa sakit itu telah melampaui kemampuan tubuh untuk menangis. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang membekukan tulang sumsum. Siska melepaskan pegangannya, lalu merosot duduk di samping Maya. Wajah perawat muda itu sama pucatnya, namun ada sorot kelegaan karena mereka tidak ketahuan. "Ibu dengar sendiri kan?" bisik Siska. Suaranya nyaris hilang ditelan tumpukan kain. "Mereka bukan manusia, Bu. Mereka monster.
5 menit berlalu dalam kebisuan total di dalam gudang linen. Hanya suara dengungan samar dari lampu neon di luar, dan napas berat Maya yang terdengar. Rasa syok perlahan bermetamorfosis menjadi horor yang mencekam. Realitas baru ini begitu sulit dicerna oleh akal sehat. Suaminya adalah penipu, sahabatnya adalah pengkhianat, dan nyawanya sendiri sedang berada di ujung tanduk. Siska bangkit perlahan, membuka sedikit pintu gudang untuk memastikan lorong benar-benar aman. Setelah yakin tidak ada orang, ia kembali menutup pintu dan menguncinya. Lalu berbalik menghadap Maya. Di bawah cahaya remang yang masuk dari ventilasi, wajah perawat itu tampak serius. Jauh lebih dewasa dari usianya. "Ibu harus kuat," ucap Siska. Kali ini nadanya mendesak. Ia berlutut di hadapan Maya, memegang kedua bahu wanita yang masih terguncang itu. "Kita tidak punya banyak waktu sebelum penjaga keamanan patroli lewat sini." Maya mengangkat wajahnya, tatapannya kosong, namun perlahan mulai terisi oleh pertanyaan. "Operasi itu?" Suaranya parau, pecah. "Bram bilang dia sakit." Dr. Hendra menunjukkan hasil ronsennya padaku. "Ada batu empedu. Aku melihatnya sendiri." "Itu ronsen orang lain, Bu," potong Siska cepat. Tangan gadis itu merogoh saku seragamnya, mengeluarkan sebuah ponsel retak. Jari-jarinya menari cepat di layar, lalu menyodorkannya ke hadapan Maya. Di layar ponsel yang redup, terpampang foto sebuah dokumen medis. Laporan patologi atas nama Bramantio Adiguna. "Lihat tanggalnya. Ini laporan asli yang saya temukan di tempat sampah ruang Dr. Hendra 2 hari lalu sebelum dihancurkan. Kondisi organ dalam Pak Bram bersih, sempurna. Tidak ada batu empedu. Tidak ada peradangan. Yang Ibu lihat di layar komputer saat konsultasi itu adalah template rekayasa yang mereka gunakan untuk pasien hantu." "Pasien hantu?" Maya menggarniet, mencoba memproses istilah asing itu. Siska mengangguk. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. "Ini bukan pertama kalinya, Bu. Rumah sakit ini, sayap VP ini, tidak semuanya bersih." Dr. Hendra dan beberapa staf senior menjalankan bisnis sampingan. Mereka membuat diagnosa palsu untuk orang-orang kaya yang butuh alasan medis. Alasan untuk menghindari panggilan polisi, alasan untuk klaim asuransi, atau seperti suami ibu, alasan untuk alibi. Maya menatap foto di ponsel itu dengan nanar. Huruf-huruf medis itu seolah menari mengejeknya. Selama ini ia merawat Bram dengan penuh kasih sayang. Memasakkan bubur, memijat punggungnya, begadang menjaganya, semua untuk tubuh yang sehat walafiat. "Jadi, semua perawat tahu?" tanya Maya lirih. "Tidak semua, hanya lingkaran dalam. Saya hanya perawat junior yang kebetulan ditempatkan di shift yang salah dan melihat apa yang tidak seharusnya dilihat." Suara Siska tercekat. "Awalnya saya kira hanya penipuan asuransi biasa. Tapi ketika saya mendengar mereka bicara soal dosis bersih untuk istri pasien, saya tahu saya tidak bisa diam saja." Kata-kata dosis bersih kembali terngiang, memicu gelombang mual di perut Maya. Bram ingin membunuhnya. Pria yang tidur di sebelahnya setiap malam, berencana menghentikan detak jantungnya demi uang warisan dan properti di Bali. "Kenapa kamu menolongku?" tanya Maya, menatap lurus ke mata coklat perawat itu. "Kamu bisa saja pura-pura tidak tahu. Kamu mengambil risiko besar." Siska memalingkan wajah, menggigit bibir bawahnya. Ada bayangan kesedihan yang mendalam melintas di matanya. "Karena saya tahu rasanya, Bu, kehilangan orang yang dicintai karena permainan orang-orang seperti mereka. Dan karena..." Siska ragu sejenak, lalu menatap Maya lagi dengan intensitas baru, "karena laporan medis Ibu juga sudah ada di meja Dr. Hendra." Darah Maya membeku. "Apa?" "Saya melihat berkas atas nama Maya Adiguna kemarin sore. Diagnosa afal, depresi berat dengan kecenderungan psikotik. Mereka sedang membangun narasi, Bu. Jika nanti Ibu mati mendadak atau bunuh diri, rekam medis itu akan menjadi bukti bahwa Ibu memang tidak stabil secara mental. Polisi tidak akan curiga." Kepingan puzzle itu akhirnya tersusun sempurna. Mengerikan, namun sempurna. Perubahan sikap Bram yang belakangan sering menanyakan, apakah Maya merasa lelah atau stres. Saran-saran halus agar Maya meminum obat penenang yang diberikan teman dokter. "Bram, semuanya adalah persiapan menuju pemakamannya." Ketakutan di hati Maya perlahan berubah wujud. Rasa takut itu memadat, mengeras, dan bertransformasi menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Naluri bertahan hidup yang terpendam jauh di dalam DNA manusianya mulai bangkit. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban berikutnya. Ia tidak akan membiarkan Bram dan Sarah menang dan tertawa di atas kuburannya. Maya menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Kali ini, tidak ada lagi isak tangis. Rahangnya mengeras. Ia berdiri. Meski kakinya masih sedikit goyah, namun tekadnya sudah bulat.
Tas saya, ucap Maya tiba-tiba. Suaranya terdengar berbeda, lebih rendah, lebih dingin. Siska mendongak kaget. Apa? Tas saya tertinggal di sofa kamar ke-402, dompet, kunci mobil, dan ponsel saya ada di sana. Saya tidak bisa pergi tanpa itu. Ibu gila, kita harus keluar dari sini sekarang. Kalau ada perawat shift malam lain yang melihat ibu masuk lagi ke kamar itu. Justru itu, potong Maya, matanya berkilat tajam dalam kegelapan gudang. Kalau mereka menemukan tas saya di sana besok pagi, Bram akan tahu saya datang malam ini. Dia akan tahu rencananya bocor, dan dia akan memburuku sebelum aku sempat melapor ke polisi. Maya menatap pintu gudang, lalu menoleh ke Siska. Kita harus mengambilnya. Sekarang, sebelum ada orang lain yang masuk ke kamar itu. Siska tampak ragu. Ketakutan jelas terpampang di wajahnya. Namun melihat sorot mata Maya yang kini membara oleh dendam dan keinginan bertahan hidup, perawat muda itu akhirnya mengangguk pelan. Baik, bisik Siska. Tapi, kita harus sangat hati-hati. Lorong ini punya mata dan telinga. Maya menarik napas panjang, menghirup aroma deterjen yang kini terasa seperti aroma medan perang. Malam ini belum berakhir. Perang baru saja dimulai. Dan Maya tidak berniat kalah. Pintu gudang linen terbuka dengan bunyi engsel yang nyaris tak terdengar. Namun bagi telinga Maya yang sedang dalam kondisi siaga penuh, suara itu setara dengan lolongan sirine. Lorong lantai 4 kembali menyambut mereka dengan keheningan yang menipu. Lampu-lampu neon berdengung rendah, menciptakan atmosfer steril yang dingin dan tidak bersahabat. Siska keluar lebih dulu. Tubuh mungil perawat itu bergerak gesit. Menempel pada dinding, matanya menyapu sekeliling dengan kewaspadaan seekor kucing liar. Ia memberi isyarat tangan, sebuah gerakan tajam yang menyuruh Maya untuk segera mengikutinya. Jarak antara gudang linen dan kamar 402 hanyalah 5 meter. Jarak yang seharusnya bisa ditempuh dalam 2 detik. Namun malam ini, 5 meter itu terasa seperti jurang menganga yang dipenuhi ranjau. Maya menahan napas, memaksakan kakinya yang masih gemetar untuk melangkah keluar dari tempat persembunyian. Setiap langkah terasa berat. Lantai keramik putih di bawah sol sepatunya seolah siap berteriak mengkhianati keberadaannya. Matanya terpaku pada pintu kamar 402 yang tertutup rapat. Di balik pintu itulah tas tangannya tertinggal, satu-satunya benda yang bisa membuktikan bahwa ia pernah ada di sini malam ini. Sekaligus satu-satunya benda yang harus ia ambil agar Bram tidak curiga. Cepat, desis Siska tanpa menoleh. Tangannya sudah berada di gagang pintu kamar. Mereka menyelinap masuk. Aroma itu langsung menyergap. Wangi vanila dan sandalwood milik Sarah masih menggantung tebal di udara, bercampur dengan bau maskulin parfum Bram yang tertinggal. Bau pengkhianatan. Maya merasakan perutnya bergejolak. Kamar VIP itu tampak berantakan. Selimut tersibak kasar. Bantal-bantal berserakan di lantai, dan nampan makanan yang belum disentuh teronggok di meja nakas. Mata Maya langsung tertuju ke sofa kulit berwarna krem di sudut ruangan. Tas tangan kulit miliknya masih ada di sana, tergeletak miring seolah benda tak berharga. Dengan gerakan cepat, wanita itu menyambar tasnya, mendekapnya erat ke dada seolah benda itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Sudah? Tanya Siska. Suaranya bergetar. Gadis itu berdiri di dekat pintu, telinganya ditempelkan ke daun pintu, memantau pergerakan di luar. Maya mengangguk, hendak melangkah menuju pintu. Namun, langkahnya terhenti. Suara berat sepatu laras panjang terdengar dari arah lorong. Bukan langkah santai, melainkan langkah tegap, teratur, dan berwibawa. Langkah petugas keamanan. Sial, umpat Siska tertahan. Wajah pucatnya semakin kehilangan warna. Itu Danu, kepala keamanan shift malam. Dia orang kepercayaan Dr. Hendra. Mereka terperangkap. Suara langkah itu semakin mendekat, diiringi bunyi kresek radio panggil. Maya bisa mendengar suara statis dan percakapan samar dari alat komunikasi tersebut. Cek area VPA. Pastikan steril. Siska menarik lengan Maya, menyeretnya menjauh dari pintu. Jangan lewat depan. Kita harus lewat kamar mandi. Kamar mandi? Maya menatap perawat itu bingung. Kita mau sembunyi di toilet. Ventilasi, jawab Siska cepat sambil membuka pintu kamar mandi. Ada akses panel teknisi di langit-langit kamar mandi VIP. Itu terhubung ke lorong servis di belakang. Itu satu-satunya jalan keluar tanpa melewati CCTV koridor utama. Mereka masuk ke kamar mandi yang sempit, namun mewah. Siska segera naik ke atas kloset duduk, menjulurkan tangannya untuk menggeser panel plafon yang terbuat dari gipsum. Dengan sedikit usaha dan bunyi gesekan yang menyakitkan telinga, panel itu terbuka,
menampakkan kegelapan pekat di atasnya. "Ibu duluan, cepat!" perintah Siska. Maya ragu sejenak. Ia bukan wanita yang terbiasa memanjat atau merayap di lorong sempit. Namun, suara ketukan pintu di kamar utama membuyarkan keraguannya. "Tok, tok, tok, Pak Bram, cek ruangan." Suara berat seorang pria terdengar dari luar kamar. Adrenalin mengambil alih. Maya melemparkan tasnya ke dalam lubang plafon, lalu dengan bantuan Siska yang mendorong kakinya, ia menarik tubuhnya naik. Debu tebal dan sarang laba-laba menyambut wajahnya. Namun Maya tidak peduli. Ia merayap masuk, menahan rasa takut akan ruang sempit klaustrofobia yang mulai menyerang. Siska menyusul dengan gesit, menutup kembali panel plafon tepat saat terdengar suara pintu kamar utama dibuka dengan kunci akses darurat. Dari celah sempit di antara panel gipsum, Maya bisa melihat seberkas cahaya senter menyapu ruangan di bawah. Suara sepatu bot menginjak lantai keramik terdengar jelas. "Kosong, Dok." Suara petugas keamanan itu terdengar melapor lewat radio. "Pasien tidak ada di tempat. Sesuai rencana." "Bagus." Balasan dari radio terdengar samar, namun Maya mengenali suara itu. Itu suara Dr. Hendra, suara yang dulu ia percayai saat menjelaskan prosedur operasi suaminya. "Pastikan CCTV lantai 4 looping rekaman kemarin malam sampai pagi. Jangan ada jejak digital siapapun yang masuk atau keluar." Maya dan Siska bertukar pandang dalam kegelapan plafon yang pengap. Keringat dingin bercucuran membasahi kemeja Maya. Mereka tidak hanya berhadapan dengan suami yang selingkuh, tapi sebuah sindikat yang terorganisir rapi. Rumah sakit ini bukan tempat penyembuhan, melainkan sebuah benteng kejahatan yang menyamar dengan jas putih. Mereka harus bergerak, merayap di atas labirin pipa dan kabel, di antara debu dan kegelapan, menuju satu-satunya jalan keluar yang dijanjikan Siska. Tangga darurat di sayap utara yang jarang digunakan. Lorong servis di balik dinding rumah sakit itu adalah dunia yang berbeda. Sempit, bau oli, dan penuh dengan pipa-pipa panas yang mendesis seperti ular. Setelah berjuang merayap selama 10 menit yang terasa seperti 10 tahun, Maya dan Siska akhirnya berhasil turun melalui akses panel di gudang kebersihan lantai ketiga. Mereka mendarat dengan napas tersengal di antara tumpukan kardus cairan infus. Maya membersihkan debu dari pakaiannya. Namun debu kotoran itu tak sebanding dengan kotoran yang baru saja ia saksikan dalam hidupnya malam ini. "Kita belum aman," bisik Siska sambil mengintip keluar gudang. "Lift utama pasti dijaga. Kita harus lewat tangga darurat sampai ke basement. Lalu cari celah untuk keluar dari area parkir karyawan." Maya mengangguk. Tangannya merogoh ke dalam tas untuk mencari ponselnya. Ia perlu menghubungi seseorang. Polisi, pengacara, atau mungkin kakaknya di luar kota. Namun saat tangannya menyentuh bagian dalam tas, jari-jarinya membentur benda keras yang asing. Benda itu dingin dan pipih. Bukan ponsel miliknya. Maya menarik benda itu keluar. Sebuah tablet hitam tipis dengan layar retak di sudutnya. "Itu bukan milik ibu?" tanya Siska, melihat benda asing di tangan Maya. Maya menggeleng, keningnya berkerut. "Bukan, ini sepertinya milik Bram. Dia sering membawa ini untuk kerja." Tapi, Maya terdiam. Ingatannya berputar kembali ke momen di kamar 402 tadi. Saat ia menyambar tasnya di sofa, tas itu dalam posisi terbuka. Tablet ini mungkin tergelincir masuk saat Bram melempar barang-barangnya dengan buru-buru, atau mungkin terjatuh dari tumpukan bantal saat mereka bercinta dan mendarat tepat di dalam tas Maya yang terbuka di bawahnya. Sebuah kebetulan yang mengerikan. Atau mungkin takdir yang sedang mencoba berpihak padanya. Maya menekan tombol power. Baterai tinggal 15%. Layar menyala, meminta sandi. Jantung Maya berdegup kencang. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Salah? Tanggal lahir Bram? Salah. Maya memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Bram. Bram yang baru, Bram yang pengkhianat. Apa yang paling penting bagi pria itu sekarang? Uang, Sarah? Maya mengetik 6 angka. Tanggal hari ini. Tanggal kematian fiktifnya. 181.224. Klik, layar terbuka. Maya nyaris menjatuhkan tablet itu. Rasa mual kembali menyerang. Kali ini, lebih hebat. Di layar beranda, tidak ada aplikasi pekerjaan atau permainan. Yang ada hanya deretan folder dengan nama-nama sandi. Proyek Bali, Asuransi MSZ Singapura, dan sebuah folder bernama Ese Kanatre, IO Exit. Buka yang skenario exit, bisik Siska, ikut melongok dari balik bahu Maya. Jari Maya yang gemetar menekan ikon folder itu. Sebuah dokumen PDF terbuka. Isinya adalah timeline, atau lini masa rencana pembunuhan berencana, yang disusun dengan detail mengerikan. H2, masuk rumah sakit,
simulasi sakit batu empedu, dan H1. Operasi fiktif, pemberian alibi medis oleh Dr. Haridon, hari-hari malam. Kabur ke bandara dengan S, tinggalkan ponsel utama di kamar untuk pelacakan GPS palsu, dan hari H1. Pemberian dosis terminasi pada target M, melalui minuman yang diantar kurir, atas nama simpati kerabat. Zat potasium klorida, dosis tinggi. Hari H2, penemuan jenazah target MDR. Hari mengeluarkan surat kematian akibat gagal jantung karena syok depresi. Hari H7. Pencairan polis asuransi jiwa Allianz dan Prudential senilai Rp50 miliar. Mata Maya membelalak membaca baris demi baris rencana biadab itu. Dosis terminasi. Target M, itu dia. Mereka membicarakan nyawanya seolah-olah dia hanyalah hama yang perlu dibasmi. Dan yang lebih mengerikan, di bawah dokumen itu terdapat lampiran pindaian tanda tangan Maya. Tanda tangan yang sangat mirip. Namun Maya tahu, dia tidak pernah menandatanganinya. Itu adalah surat kuasa penuh pemindahan seluruh aset warisan ayah Maya, rumah, tanah, deposito ke rekening, atas nama perusahaan cangkang milik Bram, di Kepulauan Cayman. Bajingan! Desis Maya. Air matanya sudah kering, digantikan oleh api kemarahan yang membara. Selama ini Bram bukan hanya tidak mencintainya. Pria itu telah merampok masa depannya, identitasnya, dan sekarang menginginkan nyawanya. Kita punya buktinya, Bu, kata Siska, matanya berbinar melihat dokumen itu. Ini lebih dari cukup untuk memenjarakan mereka semua. Bram, Sarah, Dr. Hendra, semuanya. Tapi kita harus keluar dari sini hidup-hidup dulu, untuk menyerahkan ini, jawab Maya dingin. Ia memasukkan tablet itu kembali ke dalam tasnya, lalu meresletingnya rapat-rapat. Tablet itu kini bukan sekadar barang bukti. Itu adalah perisai sekaligus pedangnya. Tiba-tiba, suara pintu tangga darurat di ujung lorong terbuka kasar. Gema langkah kaki berat menuruni tangga besi, terdengar mendekat. Bukan satu orang, tapi setidaknya 3 orang. Cari di setiap lantai. Suara teriakan bergema di tangga beton. Mereka belum jauh. Si pelacur Siska itu pasti membantunya. Wajah Siska memucat mendengar namanya disebut dengan nada penuh ancaman. Mereka tahu, saya tidak ada di pos jaga. Maya menatap Siska, lalu menatap sekeliling gudang sempit itu. Tidak ada jalan keluar lain selain pintu depan yang mengarah ke lorong di mana para penjaga sedang menyisir, atau jendela kaca mati yang menghadap ke halaman parkir belakang lantai 3, terlalu tinggi untuk melompat. Jangan panik, kata Maya, mencoba menyalurkan ketenangan yang sebenarnya tidak ia miliki. Otaknya yang dulu terlatih sebagai arsitek sebelum menikah dan menjadi ibu rumah tangga, mulai bekerja memetakan struktur bangunan gudang ini. Dinding belakangnya berbatasan dengan saluran pembuangan laundry chute kan? Siska mengangguk cepat. Ya, tapi itu curam dan muat untuk badan manusia, potong Maya. Muat? Tapi itu langsung ke bak penampungan di basement. Buka, perintah Maya. Suara langkah kaki di lorong semakin dekat. Bayangan tubuh para pengejar mulai terlihat memanjang di lantai koridor luar. Mereka tidak punya waktu untuk berdebat. Siska berlari ke sudut ruangan, membuka pintu besi kecil seukuran jendela. Bau apek kain kotor menguar kuat. Lubang gelap itu menganga menakutkan. Sebuah perosotan logam yang menuju kegelapan di perut bumi. Ibu yakin? Tanya Siska. Suaranya tercekat. Maya menatap pintu gudang yang mulai digedor dari luar. Lebih baik patah kaki daripada mati konyol di tangan mereka. Tanpa ragu lagi, Maya memeluk tasnya arat-orat di depan dada dan menjatuhkan dirinya ke dalam lubang hitam itu. Sensasi jatuh bebas menyergapnya, disusul jeritan Siska yang menyusul di belakang. Mereka meluncur menuju basement, menuju perangkap berikutnya. Atau mungkin menuju kebebasan. Gelap, sesak, bau, dunia. Maya berputar 360 derajat, sebelum akhirnya tubuhnya terhempas keras ke atas tumpukan benda lunak yang lembab. Rasa mual menghantam ulu hati akibat luncuran vertikal melalui lorong sempit yang berliku tadi. Selama beberapa detik, wanita itu terbaring diam, membiarkan paru-parunya kembali belajar menghirup oksigen yang kini bercampur aroma keringat, darah, dan disinfektan kuat. Di sebilanya, terdengar bunyi buk yang diredam, diikuti erangan tertahan. Siska mendarat tepat di sisi kiri Maya, setengah terkubur dalam gunungan spray kotor yang baru saja dijatuhkan dari lantai-lantai atas. Mereka berada di dalam bak penampungan laundry raksasa. Ibu tidak apa-apa? Suara Siska terdengar parau, muncul dari balik tumpukan kain hijau operasi yang bernoda merah kecoklatan. Maya menggerakkan anggota tubuhnya satu persatu. Nairi, di bahu. Leset di saiku,
tapi tidak ada tulang yang patah. Tas berisi tablet berharga itu masih terdekap erat di dadanya, terlindungi oleh insting seorang ibu yang menjaga bayinya. Aku hidup, jawab Maya singkat, berusaha bangkit. Kakinya terperosok ke dalam lautan kain kotor. Ruang laundry di basement ini bagaikan perut monster mekanis. Deru mesin cuci industri berukuran raksasa memenuhi ruangan dengan kebisingan konstan yang memekakan telinga. Uap panas mengepul dari mesin-mesin pengering, menciptakan kabut tipis yang membuat jarak pandang terbatas. Para pekerja binatu berseragam biru lusuh tampak sibuk memasukkan dan mengeluarkan kain, gerakan mereka mekanis, wajah-wajah lelah itu tidak terlalu memperhatikan sekeliling. Siska menarik tangan Maya, membawanya bersembunyi di balik deretan troli besi yang menjulang tinggi. Jantung mereka masih berpacu dengan irama kepanikan sisa pelarian tadi. Kita harus keluar dari area ini, sebelum petugas keamanan memeriksa bak penampungan. Bisik Siska. Matanya memindai pintu keluar di ujung ruangan, yang dijaga oleh seorang mandor yang sedang merokok. Maya menatap perawat muda di hadapannya itu lekat-lekat. Di bawah cahaya lampu neon basement yang berkedip-kedip, wajah Siska tampak kotor terkena noda oli dari dinding syut. Namun, ada tekad baja di mata itu yang tidak dimiliki oleh gadis seusianya. Pertanyaan itu akhirnya lolos dari bibir Maya. Pertanyaan yang sejak tadi menggantung di benaknya. Kenapa Siska? Maya mencengkeram lengan gadis itu. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bilang kamu tahu rasanya kehilangan. Tapi keberanianmu ini bukan sekadar simpati. Kamu mempertaruhkan kariermu, nyawamu. Siapa kamu sebenarnya? Siska terdiam. Deru mesin cuci mengisi jeda pembicaraan mereka. Perlahan, gadis itu merogoh saku seragamnya, mengeluarkan sebuah kalung berliontin perak yang selalu ia sembunyikan di balik kerah baju. Ia membuka liontin itu. Ada foto kecil seorang pemuda tersenyum lebar. Namanya Rian. Adik saya. Suara Siska bergetar. Namun tidak ada air mata. Air matanya sudah habis setahun yang lalu. Dia atlet renang daerah. Sehat, kuat. Dia masuk ke rumah sakit ini setahun lalu, hanya untuk operasi cedera lutut ringan. Napas Maya tertahan. Pola ITU... Operasi lutut sederhana, lanjut Siska. Matanya menerawang ke masa lalu yang menyakitkan. Dr. Hendra yang menanganinya. 2 hari setelah operasi, Rian dinyatakan meninggal karena emboli paru. Mendadak, tanpa peringatan, Maya menutup mulutnya dengan tangan. Ngeri membayangkan apa yang terjadi. Kami keluarga miskin, Bu. Kami tidak mengerti istilah medis. Kami percaya saja saat dokter bilang itu takdir Tuhan. Tapi seminggu kemudian, saya menemukan polis asuransi jiwa atas nama Ryan dicairkan oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai sponsor atlet. Tanda tangan ibu saya dipalsukan. Kemarahan terpancar jelas dari sorot mata Siska. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan bara api yang dijaga tetap menyala untuk membakar musuh pada waktu yang tepat. Saya melamar kerja di sini, bukan untuk menjadi perawat. Saya masuk untuk mencari bukti. Saya ingin tahu siapa dalang di balik sindikat yang menjadikan pasien sebagai sapi perah asuransi ini. Dan ketika saya melihat nama Dr. Hendra menangani suami ibu, dengan pola diagnosa palsu yang sama persis, saya tahu saya tidak bisa membiarkan Rian kedua terjadi. Maya menatap foto di liontin itu, lalu beralih menatap Siska. Rasa hormat dan haru menyelimuti hatinya. Gadis ini bukan sekadar penolong. Dia adalah prajurit yang terluka, yang kembali ke medan perang demi keadilan. Maafkan aku soal Rian, bisik Maya tulus, menggenggam tangan Siska yang dingin. Kita akan pastikan kematiannya tidak sia-sia. Tablet ini, bukti di dalamnya, akan menghancurkan mereka semua. Siska mengangguk, menutup kembali liontinnya. Kita harus bergerak, Bu. Jalur distribusi linen bersih ada di sebelah sana. Itu akan membawa kita langsung ke koridor dekat kamar jenazah. Dari sana, ada pintu keluar samping yang jarang dijaga. Mereka baru saja hendak melangkah, ketika suara interkom di dinding ruangan berdenging nyaring, memotong deru mesin cuci. Pengumuman kode merah, seluruh petugas keamanan menutup akses keluar basement dan lantai dasar. Pencarian 2 penyusup wanita. Jika melihat, segera tahan. Wajah para pekerja binatu serentak menoleh, saling berbisik. Mandor di pintu keluar mematikan rokoknya, tangan kanannya meraih walkie-talkie. Sial, umpat Siska. Mereka mengunci gedung. Bram tidak akan membiarkan kita keluar, kata Maya, menyadari betapa putus asanya situasi ini. Bram tahu, tablet itu hilang. Bram tahu rahasianya ada di tangan Maya. Pria itu akan membakar seluruh rumah sakit ini, jika perlu, hanya untuk menemukan mereka. Ke kamar jenazah,
Putus Siska cepat. Itu satu-satunya tempat yang tidak akan diperiksa teliti oleh satpam yang pengecut. Dan suhu di sana cukup dingin untuk mengacaukan sensor panas jika mereka menggunakan alat pelacak. Maya mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus masuk ke tempat orang mati untuk mempertahankan hidup. Koridor menuju kamar jenazah terasa seperti dunia bawah tanah yang berbeda. Jika ruang laundry panas dan bising, lorong ini dingin, membeku, dan sunyi senyap. Dinding-dinding beton telanjang hanya diterangi lampu neon remang yang beberapa di antaranya sudah mati. Menyisakan area-area gelap gulita yang sempurna untuk bersembunyi atau disergap. Maya dan Siska berjalan mengendap-endap, menempel pada dinding. Setiap bunyi tetesan air dari pipa AC di langit-langit terdengar seperti langkah kaki raksasa. Tablet di dalam tas Maya terasa semakin berat, seolah beban dosa-dosa Bram yang tersimpan di dalamnya memiliki massa fisik. Tiba-tiba, tablet itu bergetar. Maya tersentak kaget, nyaris menjatuhkan tasnya. Ia merogoh cepat, melihat layar yang menyala dalam kegelapan. Pesan masuk. Suamiku Bram sayang, aku tahu kamu di sini. Jangan mempersulit keadaan. Kembalikan tablet itu, dan kita bisa bicara baik-baik. Ingat, aku masih suamimu. Maya menatap layar itu dengan jijik. Bicara baik-baik, gumamnya sinis. Pria yang merencanakan dosis mematikan untuknya, kini mencoba memanipulasi emosinya lagi. Siska melirik layar itu, lalu matanya membelalak. Matikan, Bu? Matikan tabletnya? Dia menggunakan fitur Find My Device. Dia sedang melacak sinyal GPS-nya. Terlambat, dari ujung lorong di belakang mereka, terdengar suara pintu besi didobrak keras. Sinyalnya dari arah sana. Koridor sayap timur, itu suara Bram. Terdengar menggema, penuh amarah dan kepanikan. Diikuti derap langkah kaki setidaknya 4 orang yang berlari kencang. Lari, teriak Siska. Melupakan mode senyap, mereka memacu langkah, berlari menyusuri lorong yang seolah tak berujung. Sepatu kets Maya berdecit di lantai beton. Di belakang mereka, cahaya senter mulai menari-nari liar, menyapu dinding, semakin mendekat. Di sana, Taryoken Danu, kepala keamanan, terdengar begitu dekat. Jarak mereka tinggal 20 meter dari pintu ganda bertuliskan ruang pemulasaraan jenazah. Siska mendorong pintu itu sekuat tenaga. Terkunci. Tuhan! Tidak! Siska mengguncang gagang pintu dengan panik. Langkah kaki pengejar semakin gemuruh. Bayangan tubuh Bram dan anak buahnya sudah terlihat di belokan lorong, sekitar 50 meter di belakang. Minggir! Maya mengambil alih. Bukan dengan kunci, melainkan dengan kartu akses yang ia temukan terselip di dalam cover tablet Bram tadi. Kartu akses master. Bip, klik, lampu indikator berubah hijau. Pintu terbuka. Mereka menghambur masuk, dan Maya segera membanting pintu kembali. Menguncinya dari dalam tepat saat sebuah peluru menembus kaca kecil di pintu itu. Dor. Pecahan kaca berhamburan ke lantai. Maya dan Siska tiarap. Napas mereka memburu hebat. Mereka berada di dalam kamar jenazah. Hawa dingin menusuk tulang, langsung menyergap. Jauh lebih dingin dari lorong luar. Di sekeliling mereka, berjejer berangkar besi. Beberapa kosong, beberapa berisi kantong jenazah berwarna oranye tebal. Bau formalin dan kematian begitu pekat, hingga terasa pahit di lidah. Mereka akan mendobrak pintu, bisik Siska. Suaranya gemetar hebat melihat lubang peluru di kaca. Mereka membawa senjata api. Ini sudah di luar kendali. Bram tidak lagi bermain-main. Dia berniat menghabisi mereka malam ini juga. Di sini, di mana mayat-mayat lain akan menjadi saksi bisu. Cari tempat sembunyi Perina Maya. Otaknya bekerja cepat di tengah teror. Matanya menyapu ruangan luas itu. Lemari pendingin mayat berjejer di dinding sebelah kanan. Meja otopsi di tengah, di dalam lemari pendingin. Tanya Siska ngeri. Terlalu jelas. Itu tempat pertama yang akan mereka buka. Tolak Maya. Pandangannya jatuh pada tumpukan peti mati kayu kosong yang disusun di sudut ruangan yang gelap, tertutup tirai plastik pembatas area. Di sana, di balik tumpukan peti, mereka merangkak cepat, bersembunyi di celah sempit antara dinding dan tumpukan peti mati. Kegelapan di sudut itu sempurna. Baru saja mereka memposisikan diri, pintu utama kamar jenazah didobrak paksa. Suara logam beradu dengan logam, diikuti engsel yang menyerah. Bram melangkah masuk. Maya bisa melihatnya dari celah tumpukan peti. Suaminya tampak mengerikan. Kemeja hitamnya berantakan, wajah tampannya terdistorsi oleh kemurkaan iblis. Di tangan kanannya, tergenggam sebuah pistol peredam. Di belakangnya, Danu dan 2 satpam berbadan besar, masuk dengan pentungan besi dan senter. Keluar Maya. Suara Bram bergema di ruangan,
yang akustiknya memantulkan setiap desis napas. Nadanya lembut, namun mematikan, seperti bujukan ular. Aku tahu kamu di sini. Sinyal tablet itu berhenti di ruangan ini. Bram berjalan perlahan, melewati deretan berangkar. Ujung pistolnya menggetuking getak, sisi meja stainless steel. Ting ting ting. Irama teror yang memecah kesunyian. Kamu salah paham sayang, dokumen yang kamu baca itu hanya draft novel. Kamu tahu kan, aku suka menulis cerita misteri. Bram tertawa kecil, tawa yang hila. Matanya menyisir setiap sudut ruangan dengan tajam. Maya membekap mulutnya sendiri arat-orat. Air mata ketakutan mengalir dalam diam. Pembohong. Bahkan di saat seperti ini, pria itu masih mencoba menipunya. Danu, periksa lemari pendingin, satu persatu. Perintah Bram dingin, senyumnya menghilang seketika. Suara pintu besi lemari pendingin ditarik terdengar. Srit, blam. 1, 2, 3. Maya merasakan tangan. Siska mencengkeram lengannya begitu kuat, hingga terasa sakit. Mereka terjebak seperti tikus dalam perangkap. Jika Danu selesai memeriksa lemari pendingin, dan tidak menemukan apa-apa, dia akan beralih ke sudut ruangan. Ke tempat tumpukan peti ini. Tiba-tiba, ide gila melintas di benak Maya. Ide yang sangat berisiko. Namun mungkin satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Tablet di tangannya. Maya melihat Danu yang sedang membelakangi mereka. Sibuk membuka laci mayat nomor 5. Dengan gerakan sangat perlahan, Maya menggeser tablet itu di lantai. Mendorongnya pelan ke bawah. Salah satu berangkar yang berisi jenazah di tengah ruangan, yang jaraknya sekitar 3 meter, dari tempat persembunyian mereka. Setelah tablet itu berada di posisi yang diinginkan, Maya mengambil ponsel pribadinya dari saku. Jari-jarinya yang gemetar, menekan tombol panggil ke nomor yang tersimpan di tablet itu. Fitur Find My Device, di tablet Bram, tweet. Suara alarm dari tablet memecah keheningan kamar jenazah, bersumber tepat dari bawah kain penutup jenazah, di tengah ruangan. Bram dan Danu serentak menoleh ke arah sumber suara. Di sana, teriak Bram, mengarahkan pistolnya ke berangkar itu. Mereka sembunyi di bawah kain. Bram dan anak buahnya berlari mengepung berangkar tersebut, meninggalkan posisi di dekat pintu dan sudut ruangan. Perhatian mereka terfokus sepenuhnya pada sosok di balik kain yang berbunyi itu. Sekarang, bisik Maya. Saat Bram dengan kasar menarik kain penutup jenazahannya untuk menemukan mayat kakek tua tak dikenal, dan tablet yang berbunyi di lantai Maya dan Siska menggunakan kesempatan emas itu. Mereka menghambur keluar dari balik tumpukan peti, berlari secepat kilat menuju pintu samping yang tadi disebutkan Siska, pintu akses pembuangan limbah medis. Hei! Teriakan Danu terdengar. Tembak! Perintah Bram menggema. Dor! Peluru menghantam kusen pintu tepat di samping telinga Maya. Serpihan kayu menggores pipinya. Namun tangan Maya sudah berhasil mendorong pintu besi berat itu terbuka. Angin malam yang segar bercampur bau sampah medis menerpa wajah mereka. Mereka keluar. Tapi ini belum berakhir. Mereka kini berada di area belakang rumah sakit. Area bongkar muat yang gelap gulita. Dan di belakang mereka, pemburu itu semakin gila karena buruannya kembali lolos. Maya tidak menoleh lagi. Ia tahu. Satu langkah ragu berarti kematian. Hujan badai di luar ternyata belum reda. Saat pintu besi pembuangan limbah medis terbuka, angin kencang bercampur air langsung menampar wajah, menyamarkan keringat dan air mata yang bercampur di pipi. Maya dan Siska terhuyung keluar menuju area bongkar muat yang licin. Cahaya lampu sorot kuning dari pos jaga di kejauhan hanya mampu menerangi sebagian kecil area parkir yang luas dan gelap itu. Mobil ibu? Parkir di mana? Teriak Siska. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh petir. Zona B2, dekat pilar G, balas Maya, sambil menunjuk ke arah ram beton yang menurun. Mereka berlari. Bukan lari atletis, melainkan lari putus asa, dua manusia yang dikejar maut. Sepatu mereka mencipratkan genangan air, bercampur oli hitam. Di belakang, pintu besi yang baru saja mereka lewati terbanting terbuka dengan keras. Sosok Bram muncul. Siluetnya diterangi kilat. Pistol peredam di tangan kanannya tampak seperti perpanjangan tangan iblis. Jangan lari Maya, percuma. Suara Bram terdengar mengerikan. Bukan karena kerasnya, tapi karena ketenangannya yang gila di tengah badai. Siska terpeleset. Tubuh mungilnya menghantam aspal keras. Lututnya terparut. Maya spontan berhenti, berbalik untuk menarik perawat itu bangun. Detik berharga itu menjadi kesalahan fatal. Sebuah tembakan menyalak. Dor! Bukan mengenai tubuh, melainkan ban mobil di samping mereka yang meledak,
menciptakan bunyi desis tajam. Langkah mereka terhenti. Danu dan satu satpam lain muncul dari balik pilar beton, memotong jalur pelarian ke arah mobil Maya. Mereka terkepung. Jalan buntu. Maya menarik Siska mundur hingga punggung mereka menabrak kap mesin sebuah mobil box tua. Napas mereka memburu, menciptakan uap putih di udara dingin. Bram melangkah mendekat dengan santai, seolah sedang bergelan-gelan di taman, bukan sedang memburu istrinya di parkiran bawah tanah. Hujan membasahi kemeja hitamnya, membuat kain itu mencetak otot-otot tubuhnya. Wajah tampan yang dulu Maya puja, kini tampak asing, dingin, kosong, tanpa jiwa. "Kau benar-benar merepotkan malam ini, sayang," ujar Bram, mengusap air hujan dari wajahnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya tetap mengarahkan moncong pistol ke dahi Maya. Jarak mereka hanya tinggal 3 meter. "Kenapa, Bram?" Maya bertanya. Suaranya tidak lagi gemetar. Ketakutan telah melampaui batasnya dan berubah menjadi keberanian fatalistik. "Uang. Hanya demi uang kau mau membunuhku? Istrimu 10 tahun? Bram tertawa. Suara tawa itu memantul di dinding beton basement. Terdengar sumbang. 10 tahun yang membosankan, Maya. Kau terlalu lurus. Terlalu polos. Hidup bersamamu seperti menonton cat tembok mengering. Sarah, dia memberiku gairah. Dan uang warisanmu, itu hanya bonus untuk membayar gaya hidup yang pantas kudapatkan. Kau sakit, desis Siska dari samping Maya, memegangi lututnya yang berdarah. Aku pragmatis, koreksi Bram. Ia mengokang pistolnya. Bunyi logam beradu kelik-kelik, terdengar lebih nyaring dari guntur. "Berikan tabletnya, dan mungkin, hanya mungkin, aku akan membuat kematianmu cepat dan tidak sakit." Maya merogoh tasnya perlahan. Namun, bukan tablet yang ia cari. Jemarinya mencari ponsel pribadinya, yang sejak tadi menyala di saku samping tas. "Kau mau ini?" Maya mengeluarkan tablet itu dengan tangan kiri, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Letakkan di lantai. Lalu tendang ke sini." Maya menatap mata suaminya. Tatapan terakhir. Tidak ada cinta, tidak ada penyesalan, hanya ada kepastian bahwa pria di hadapannya harus hancur. "Kau lupa satu hal, Bram," ucap Maya lirih. "Apa ponselku?" Maya menunjukkan tangan kanannya. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan antarmuka aplikasi live streaming media sosial. Angka penonton di pojok kanan atas melonjak naik dengan cepat. Ribuan orang, siaran langsung. "Sejak kita keluar dari pintu limbah tadi, pengakuanmu, wajahmu, pistol itu. Seluruh Indonesia baru saja melihatnya." Wajah Bram berubah pucat pasi. Topeng ketenangannya retak seketika. Matanya liar menatap ponsel di tangan kanan Maya. "Matikan!" teriak Bram, kehilangan kendali. "Matikan, atau kau tembak." "Tembak saja," tantang Maya. "Maju selangkah. Dunia sudah tahu siapa kau. Kau bukan lagi duda kaya yang berduka. Kau pembunuh!" Kepanikan membuat Bram gegabah. Ia mengangkat pistol, jarinya menekan pelatuk. Namun sebelum peluru itu lepas, sebuah sirine meraung memekakan telinga. Cahaya biru dan merah membanjiri lorong basement dari arah ram keluar. 3 mobil patroli polisi meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Bannya memekik saat mengerem mendadak, mengepung area itu. "Jatuhkan senjata, kepolisian!" Suara megapon menggema. Bram terpaku, silau oleh lampu sorot mobil polisi. Danu dan satpam lainnya langsung mengangkat tangan, menjatuhkan pentungan mereka. Keberanian mereka luntur seketika saat melihat laras panjang petugas Brimob terarah ke kepala mereka. Bram menatap Maya, lalu menatap polisi, lalu kembali ke Maya. Ada keputusasaan di matanya. Sejenak, ia terlihat ingin mengarahkan pistol itu ke kepalanya sendiri. Namun Maya tidak memalingkan wajah. Ia berdiri tegak, menyaksikan kehancuran pria yang pernah menjadi dunianya. "Selesai, Bram," bisik Maya. Bram menjatuhkan pistolnya ke genangan air. Plung! Bunyi kekalahan yang mutlak. Pria itu berlutut, mengangkat tangan, membiarkan hujan menghapus situs CC harga dirinya.